Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ya, untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu saum, puasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa ya, mudah-mudahan segala amal ibadah kita ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatana ya, qiyamana, ruku'ana, sujudana, wa qira'atana, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman, sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada, ya, terus ya, doa-doa terus kita panjatkan pada Allah, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Ya. Karena doanya orang yang saum ya, itu doanya yang mustajab. Apalagi nih nanti sebentar lagi indal iftar ya, ketika hendak berbuka ya, maka kita panjatkan ya doa-doa terbaik untuk kehidupan kita dan kehidupan umat ya, dan mudah-mudahan Allah beri kelancaran kepada kita untuk menjalankan bisnis kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada, pertemuan ketiga ini kita ngebahas tentang salah seorang sahabat ya. Beliau sahabat Rasulullah, beliau pejuang ya. Beliau juga saudagar kaya raya, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam juga merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya. Kekayaan Zubair bin Awam tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menghalanginya untuk ya, berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta Zubair bin Awam radhiyallahu anhu melimpah. Ya. Ada kisah yang menarik, yang dimana kisah ini insya Allah akan menjadikan kita termotivasi ya, sebagai seorang entrepreneur muda dan menjadi salah satu rujukan bagi kita ya. Bagaimana kisah Zubair bin Awam dalam menjalankan bisnisnya, dalam mengembangkan bisnisnya, dalam memajukan bisnisnya. Bahkan bisnis Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ya, itu sampai mancanegara ya, sampai go internasional, masya Allah. Pada suatu hari ya, di salah satu peperangan, yaitu perang Jamal, Zubair bin Awam memanggil anaknya, yaitu Abdullah, yang kita tahu dengan nama Abdullah bin Zubair. Wahai anakku, ada apa ayah? Aku punya firasat, rasa-rasanya aku akan wafat di peperangan ini, yaitu peperangan Jamal. Maka aku akan memberikan kepadamu ya, suatu amanah yang besar. Apa itu ayah? Kata Abdullah bin Zubair. Atas kata Zubair bin Awam, ini ada catatan-catatan yang dimana catatan ini adalah tumpukan hutangku kepada orang, nama-namanya, kemudian hutangnya berapa ada di catatan ini. Tolong nanti jikalau aku wafat ya, meninggal di peperangan ini, yaitu di perang Jamal, maka aku amanahkan kepadamu wahai anakku untuk kembalikan ya,
harta-harta orang yang aku hutangi. Kembalikan hak-hak mereka. Di dalam riwayat, di dalam hadis ya, Sahih Bukhari ya, itu hadisnya sangat panjang sekali. Itu dijelaskan bahwasannya hutang Zubair bin Awam itu mencapai 2.200.000. Ya, memang tidak disebutkan di sana apakah dinar atau dirham. Ya, tetapi disebutkan 2.200.000. Nah, lanjut. Jika engkau, wahai anakku, telah mengembalikan hutang-hutangku ini, ya, dan harta-hartaku ada di mana-mana, ya, dan ketika itu memang diberitahu oleh Zubair bin Awam, ya, hartanya di mana saja. Ada harta yang di Mesir, ya, beliau punya rumah di Mesir, kemudian pokoknya banyak harta beliau. Beliau juga punya tanah, ya, sebidang tanah yang luas. Ketika engkau telah mengembalikan, ya, hutangku, hutang lunas, dan masih banyak lagi sisanya, maka dari yang sisa ini, ya, aku wasiatkan, kata Zubair bin Awam, aku wasiatkan sepertiganya itu untuk cucuku, yaitu untuk anak kamu, anaknya Abdullah bin Zubair. Nah, singkat cerita, ketika nanti hutangnya sudah lunas dan masih tersisa banyak harta Zubair bin Awam, ambil sepertiganya dari harta yang sisa tersebut untuk diberikan kepada cucunya, yaitu anaknya Abdullah bin Zubair. Nah, sisa dari sepertiganya itu, ya, yang telah diambil sepertiganya, karena kita tahu bahwasannya cucu itu tidak mendapatkan warisan, ya. Ya, cucu tidak mendapat warisan selama masih punya anak, ya. Selama Zubair masih punya anak, cucu tidak dapat warisan. Makanya Zubair bin Awam, ya, dia minta sepertiganya dikeluarkan dulu nih, ya, untuk anaknya Abdullah. Nah, sisanya baru dibagi-bagi harta warisan. Nah, di dalam riwayat dikatakan juga bahwasanya Zubair mempunyai 4 istri dan meninggalkan, ya, 4 istri, dan 4-empatnya pun terbagi kebagian dari harta warisan. Allahu Akbar. Pertanyaannya, bagaimana cara bisnisnya Zubair kok bisa, ya, masa sahabat Rasulullah dia punya hutang sampai 2.200.000, ya. Bukankah di dalam Islam itu dianjurkan agar tidak berhutang? Nah, kenapa Zubair bin Awam bisa berhutang? Karena Zubair bin Awam itu adalah orang yang dipercayai, ya, dipercayai oleh umat Islam di kalangan itu, ya. Ketika itu umat Islam ingin menitipkan, ya, uang kepada Zubair. Tidak satu orang, bahkan banyak. Tapi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia tidak mau, beliau tidak mau, ya, uang tersebut itu disimpan begitu saja. Ya, dia orang nitip kepada Zubair, kemudian, ya, Zubair itu nggak betah kalau uangnya itu sekedar dititip, ya. Karena Zubair adalah seorang entrepreneur, seorang pebisnis, ya, tangannya itu gatel, pengennya mau uang ini jangan sampai ngendap gitu, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Zubair kepada mereka? Ya. Saya mohon izin, kata Zubair. Ya, saya mohon izin agar uangnya ini ada statusnya adalah hutang. Jadi saya pinjam uangnya dengan tujuan biar bisa dikelola, ya, dijadikan modal, diputar, dan mengembangkan bisnisnya. Ya, karena masyarakat, ya, umat Islam ketika itu memang percaya banget kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, akhirnya diizinkan, ya, akhirnya dikelolalah uang tersebut. Jadi uang yang ada, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, nah, kalau teman-teman punya uang ngendap, itu jangan dianggurin, ya. Jangan dibiarin di bank ngendap begitu saja, ya. Kelola, putar, jadikan uang tersebut, ya, sebagai modal teman-teman untuk berwirausaha. Nah, itu yang dilakukan oleh Zubair, ya. Ketika uang itu dititip, ya, Zubair minta izin dan diizinkan, maka diputar uang tersebut, ya, dibisniskan, akhirnya semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin banyak, ya, dan sampailah pada titik puncak, ya, yaitu harta Zubair bin Awam tersebut melimpah, ya.
Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itulah ya trik, ya, salah satu cara sukses Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Zubair bin Awam setelah sukses dalam bisnisnya, bahkan di tengah-tengah perjalanan dalam mengembangkan bisnisnya, ya, beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gemar bersedekah, gemar berinfak. Ya, bahkan di salah satu peperangan yang kita kenal dengan perang Tabuk, ya, itu begitu besarnya, ya, harta yang beliau infakkan untuk peperangan tersebut. Nah, coba teman-teman bayangkan, ya, jikalau umat Islam, ya, tidak mempunyai mindset entrepreneur, tidak mempunyai mindset bisnis, ya, hanya terpaku terhadap ibadah ritual saja, sholat, puasa, hanya itu saja, dan tidak mau memikirkan tentang ekonomi umat, maka kapan, ya, Islam akan jaya? Kapan ekonomi umat akan jaya? Jadi ini suatu pelajaran yang penting buat kita semua dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita entrepreneur muda yang betul-betul, ya, mengikuti langkah-langkah mereka, generasi sahabat radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah Zubair bin Awam. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, ya, di sore yang penuh keberkahan ini, yang dimana doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah mengistiqomahkan kita, terus memperbarui kembali niat kita dalam menjalankan bisnis. Dan yang gak kalah penting lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Zubair bin Awam di surga nanti, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesuksesan yang hakiki, kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, yakin esok sukses. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.